kadang-kadang kan orang merasa jadi lurah itu enak. Kenyataannya bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya sih enak memang. Memang enak. Iya, memang Enak atau enak sekali, Pak? Enak sih kalau memang kita jiwanya di situ. Begitu ya. Paling Karena banyak berapa RT, Pak? kalau di Baromo itu sampai 86 RT. 86 RT 86 RT. itu paling banyak. Paling banyak itu. Berarti satu kali kumpul RT saya Iya. udah kayak kita mau pesta. Iya, betul. Saya harus jujur mengatakan bahwa dunia kerja ke depan, Iya. kalau orang cuma pintar data entry, ketik-ketik, pasti hilang. Nah, di pemerintahan sendiri, kalau cuma input data kan sudah hampir tidak. Iya. Butuhkah orang-orang administrasi sebanyak itu? Pak, bicara dana kelurahan ini kan sama, apakah ini sama dengan dana desa? Sama sih dalam artian dari pusat ke kelurahan, tapi nominalnya beda. Oh, Kalau dana desa kan ya sampai penggaji ya 2M ya, tapi masuk di gaji kepala desa, gaji stafnya. Kalau dana kelurahan memang khusus untuk sarana dan prasarana dan pemberdayaan. oke. Dia tidak bisa kita lihat uang sih. Iya, iya, iya. Ah. Dulu di zaman saya muda, banyak itu anak-anak muda masuk BLK, Balai Latihan Kerja, dikirim ke Jepang, dikirim ke betul. Korea, pulang sukses. Benar. Jadi ini berhasil. Ya, Yang saya inginkan anak-anak muda ini sekarang kan banyak pengangguran. betul. Dari pengangguran ya tawuran lah, narkoba lah. Nah, ini kita antisipasi, kasih pekerjaan mereka, kasih skill, dilatih ini supaya bisa jadi minimal tukang bengkel. Kalau bisa keluar negeri bagus lagi. Satu kalimat, Pak. Iya. Pemimpin yang baik adalah Berjiwa sosial. berjiwa sosial. Berjiwa sosial. Luar biasa sekali. Hai sahabat Hendro Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa, Bincang Dalam Lensa. Hari ini ada teman saya yang berkecimpung di dunia pemerintahan dan beliau sudah jadi lurah selama kurun waktu cukup panjang, dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk ngobrol bersama dengan kita di dalam podcast ini. Teman saya adalah Pak Nur Adnan, biasa dipanggil dengan Pak Adnan. Beliau saat ini adalah lurah dari Lurah Bontobiraing, satu kelurahan di Kota Makassar, tetapi sudah berkeliling di berbagai macam lurah di Kota Makassar. Halo Pak Adnan, Siap, ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang Siap. di podcast ini ya. Sibuk apa nih Pak? Ya tadi lagi Zoom Lagi sama Pak Zoom Wali. sama Pak Wali. Wah, itu kesibukan rutin Ya, kayaknya ya. rutin. Apalagi sekarang Pak Wali Kota selalu mantau Ya, segala sesuatu ya. Pak, Betul. mulai tahun berapa sih jadi lurah? Saya kemarin dilantik tahun 2025 ya. Yang lurah yang ini. Ya, Tapi ini. start pertama kali jadi lurah Start pertama itu di Tanjung Merdeka. tahun berapa itu? Tahun 2017 ya. 2017. Oke. Masuk ke 2 tahun pindah ke Macini Sombal. Ah. Pernah juga sebelumnya di Mangasa itu Seklur sama di Barombong. Oke. Ya. Jadi ada sudah 5-6 ya, 6 6 kelurahan. tempat, 6 6 kelurahan. tempat, ya. Pak, 6 kelurahan dengan berbagai macam problem. Iya. Yang paling menyenangkan di mana, Pak? Yang paling menyenangkan itu sebenarnya sih di Macini Sombal ya. Macini Iya, Sombala. Macini Kenapa, Sombal. Pak? Ya, pertama warganya itu welcome. Oke. Ya, kita turun ke bawah itu asik lah, di jamu, di apa. Terus di sana ada menjemuk ya warganya. Mulai dari orang yang mampu Ya. sampai yang kurang mampu. Semua ada Wilayahnya, di iya. situ, ha-ha. Wilayahnya juga agak ada CPI. Oke. Ya, ada Tanjung, ya ada pantai. Berarti yang Ya. dari paling atas sampai paling bawah, Paling bawah campur di situ. sampai daerah kumuh pun ada. Sampai kumuhnya Iya, juga daerah kanal ada. ya. Oke, Ya. ha-ha. Belum lagi kalau masuk waktu banjir, ya pasti kena banjir. Pasti kena Ya, banjir. Itu nginap lagi. Oke. Nah, jadi suka dukanya itu banyak di sana ya. Beda sih kalau di kota, wilayahnya ya aman-aman saja lah. Yang sekarang ini Yang di kota sekarang ya. ya di Jalan Badak ya, Jalan Batu Langi. Badak, ha-ha. Ya paling ada anak-anak lewat, lempar-lempar ini, perang-perang ini. Cuma yang lewat, Ya, tidak. Memang bukan anak situ bukan anak situ. sebenarnya. Ya. Ha-ha. Kita juga tidak tahu Pak polisi sudah kejar ya bagaimana hasilnya. Ya, Ya. betul. Iya. Pak, kadang-kadang kan orang merasa jadi lurah itu enak. Mm-mm. Kenyataannya bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya sih enak memang. Memang enak. Iya, memang Enak atau enak sekali, Pak? Enak sih kalau memang kita jiwanya di situ. Begitu ya. Iya. Karena pertama kan saya sudah keliling dinas juga sih sebenarnya. Oke. Dinas pariwisata pernah, dinas perhubungan. Ya. Cuma pas kena masuk di kewilayahan ya pemerintah kelurahan ini, wah asik di sini nih. Ya bisa bergaul dengan warga, banyak kenal.
mulai dari orang-orang yang apalah yang penting, orang top sampai warga-warga yang ya bisa jamu kita kan sudah enak itu. Iya, Beda dinas sehari-harinya masuk ruangan depan komputer. Itu sih kalau bagi saya membosankan. Tapi Pak, banyak orang bilang begini, lurah itu mesti ditanya, dia itu mentalnya pejabat, pelayan, atau problem solver. Nah, Kira-kira Pak Atan yang mana? Semuanya. Iya. Karena faktanya sih memang kita pejabat. Ya. Yang saya tahunya itu yang pakai mangkok Garuda itu kan cuma 3. Ya. Lurah, camat, wali kota. Yes. Nah, berarti kita pejabat di satu sisi. Hmm. Cuman kita juga pelayan. Betul. Itu sudah pasti. Karena apapun kebutuhannya warga kita ini mulai dari lahir sampai meninggal, kita Diurus sama lurah. diurus sama lurah. Aha. Hak warisnya diurus sama lurah. Oke. Bahkan dia lapar, kita urus juga. Betul. Dia anaknya kurang gizi, kita urus juga. Anaknya nggak masuk sekolah, Nggak lapornya di masuk lurah. sekolah, anaknya masuk penjara, mau keluar penjara, Lapornya harus sama lapor lurah. juga, tanda tangan lagi. Jadi ya suka duka di lurah itu enak sebenarnya sih. Kalau memang ya jiwanya di situ. Ya, Pak, ini saya lihat di masa kepemimpinannya Pak Munafri, siap. kan banyak lurah-lurah yang muda ya. Muda itu kan punya kecenderungan inovasi lebih tinggi, bergerak lebih cepat, tapi kadang-kadang memang lebih orang Makassar dan Pak Babangan Atolo lebih panas, lebih emosional, seperti itu. Bagaimana Bapak ngelihat ini, Pak? Saya lihat kita ini memang diajak untuk berimprovisasi, berinovasi, sambil kita jalankan visi misi Pak Wali Kota. Jadi itu sih tujuan utama, itu jalankan visi misi. Dan pekerjaan paling utama di kelurahan kan masalah kebersihan. Sampah warga ini mau dikemanakan. Sekarang Pak Wali dengan sistem program Zero Waste-nya ini, bagaimana sampah ini tidak sampai ke Antang. Jadi kita olah, kita pilah, bagaimana bisa diolah ini sampah untuk menjadi bahan akomodatif yang bisa menghasilkan. Contoh plastik di bank sampah, sampah-sampah organik ini sisa makanan dijadikan pupuk, apa semuanya itu. Pak, selama Bapak sudah berkeliling di banyak kelurahan, ya pasti semua kelurahan punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Kisah apa Pak yang paling menjengkelkan yang pernah Bapak dapatkan? Kalau menjengkelkan sih enggak ada. Karena kalau seorang lurah jengkel ke warganya itu sebenarnya sih sudah salah itu. Karena harus lurah siap menghadapi watak semua warganya. Otaknya mereka kan beda-beda, pemahamannya, pendidikannya mereka. Ada memang yang satu kali kita jelaskan sudah paham. Ada yang enggak mau memang sampai pokoknya saya yang harus menang. Bawa masa apa semua. Tapi alhamdulillahnya di zaman saya enggak pernah ada begitu. Pernah ada sampai begitu ya. Walau kalau di bagian utara sana kota ya. Kalau saya sih banyak yang di selatan sini. Tamalate, Mamajang gitu. Selatan lebih aman-aman. Lebih aman. Kalau kita ini lihat perkelahian, tawuran itu jarang sih. Paling ada sengketa tanah. Karena masih banyak. Tanah yang banyak. Nah, bicara sengketa tanah, pengalaman apa yang Bapak pernah hadapi dalam sengketa tanah? Ya itu kalau mereka datang ini Pak, ini berkas saya. Yang satu juga datang bawa berkas yang sama. Nah ini kita bingung. Nah disinilah kita tidak boleh mengambil langsung tindakan, wah ini memutuskan si A yang punya atau si B yang punya. Perlu proses yang lama. Apalagi kalau sudah dibawakan nih kantong-kantong gitu. Pilihannya Pak, dibawakan kantong atau dibawakan badi? Nah itu. Sekarang kan di pemerintahan itu kan pasti ada yang gitu. Dalam artian begini, ada warga ya, atau si pemilik tanah, bawa kami ini Pak Lurah, segepok ini, seolah-olah dengan membawa itu selesai masalah. Padahal kami ini lurah tidak semudah itu. Harus dipelajari datanya ini, silsilahnya ini, asal usulnya ini, ya itu sampai ketemu ini di titik yang memang betul-betul tidak bermasalah ini, titik tanah ini. Karena kalau sampai bermasalah kan lurahnya juga yang kena. Sampainya mati dia dicari. Pensiun pun masih dicari kalau diangkat ini kasus. Begitu ya. Nah, ketika Bapak harus menghadapi banyak konflik-konflik, itu kan pekerjaan yang cukup stressful ya. Siap, betul. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak lagi stres?
Sebenarnya sih kalau mau dibilang stres enggak juga sih. Karena yang penting itu kita turun ke warga, membaur di situ dengan RT RW-nya, carikan solusi nih masalah. Ini, oh ini solusinya, sama RT RW duduk berembuk. Yang paling capek sih, pulang jam 1 malam, jam 2 malam, ya itu ya. Cuma sih enak ya kalau kita pikir apa namanya bergaul di bawah dengan teman-teman RT RW, dapat kenalan, ya, bisa saling membantu nanti. Selama Bapak jadi lurah di banyak tempat, Iya. pernah nanganin membawai paling banyak berapa RT, Pak? Kalau di Baromo itu sampai 86 RT, 86 RT, 86 RT. itu paling banyak. paling banyak itu. Berarti satu kali kumpul RT saya Iya. udah kayak kita mau pesta. Iya, betul. Macini Sombal enggak jauh beda. Macamnya Iya. Sombalan nggak jauh beda. Di Bontobireng ini cuma 20. Karena banyak orang tidak mau jadi RT. Iya. Cuma memang wilayahnya yang Gabung-gabung. kecil, Wilayahnya warganya kecil. yang agak enggak terlalu padat. Oke. Kelasnya mungkin juga lebih kelas menengah atas karena di kota Iya, ya. betul. Apa Pak masalah terbesar dari penduduk di kota berbanding dengan yang agak di pinggir menurut pandangan seorang iya. lurah? Kalau saya lihat di kota ini susah ditemui. Susah Waktu. ditemui ya waktunya. Nanti pulang kerja, kan kalau pulang kerja paling maghrib, Iya. butuh istirahat dulu. Sementara ada warga yang perlu kita selesaikan ini sekarang, ya tunggu malam lagi. Nah itu kalau beda di pinggiran, paling ya hari itu kejadian, hari itu kita selesaikan. Serobot-serobotan tempat Pak, misalnya tempat saya harusnya sekian, saya bangun pagar lebih maju. Oh iya, Itu lebih Itu. banyak di area pinggiran atau di tengah Pak? kalau di pinggiran itu ya orang-orang yang powernya kuat. Biasanya model begitu. Ya, kalau di tetanggaan pagarnya ini di kota, Di kota. ya karena sekarang kan marak apa ini namanya pagar ini lorong. Iya. Lorong ini ditutup, lorong sana orang mau lewat Iya. nggak bisa, ya paling itu. Itu konfliknya Iya. kalau di tengah ya. Pak, dia cepat sekali kunci pagarnya. Jam 9 dia kunci. Kita turun lagi malam-malam. Atur jadwalnya dikunci ini jam berapa, dibuka jam berapa. Tapi biasanya itu adalah memang jalan milik pribadi. Enggak. Oh, memang lorong. Iya, lorong di situ, Cuma blok-blok ya. kesepakatannya mereka Ya, mungkin. jadi di sini dibikin pagar, portal ya. Portal, Cuman kalau portal bukan pagar, dia tutup Ada yang ini. pagar Iya. memang. Iya, buka jadi tutup. ya kalau ndak dikunci juga percuma. Ya, Orang lewat-lewat. Jadi betul. mereka anggaplah dalam lorong itu ada 20 kakak. 20 kakak ini pegang kunci semua. Iya, ya kita buatkan kunci semua. Oke. Pak, kita bicara tentang sistem pemerintahan di mana-mana kan semua sedang perbaikan ya. Yep. Nah, kalau Bapak boleh jujur, apa hal yang perlu diperbaiki dari sistem kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Makassar? Yang paling kami inginkan berubah ini sistem bantuan ini. Bantuan Iya, sosial. bantuan sosial, Oke. bansos ya. Contoh beras. Aha. Di mana-mana ini kan yang berlaku adalah data dari Kementerian Sosial Pusat. Kita mau rubah ini yang betul-betul layak dapat, tapi tidak bisa merubah. Oke. Katanya sih dari sistem ini melalui operator apa semua. Kita sudah bicara ke Dinas Sosial jawabannya juga harus begini. Nah, itu yang ditempuh, tapi tetap juga tidak berubah. Nah ini yang kita mau rubah, mudah-mudahan pejabat yang tinggi di sana di pusat bisa rubah ini. Kasih kelurahan power atau sesuatu yang memang bisa mereka rubah sistemnya. Jadi nama yang keluar itu adalah nama yang betul-betul layak untuk dapat melalui usulan RT RW. Kan biasa RT-nya juga disalahkan. Pak RT ku ndak usulkan Kak. Pak RT ke lurah. Lurah lagi ke dinas sosial ke Kementerian Sosial. Ini terlalu panjang. Betul. Iya. Betul. Pak, kalau kita bicara secara teknologi, Iya. teknologi AI sudah sangat maju sekali. AI. Masih perlukah Hmm. orang-orang sebanyak itu RT, RW, lurah yang terlalu kayak tadi kan 80 RT. Ya oke lah kalau mungkin mereka masih kelasnya yang middle low ya. Tapi ketika semua orang sudah mulai naik kelas, terus teknologi bisa digunakan. Apakah masih dibutuhkan RT sebanyak itu, Pak? Versi Bapak, bukan soal benar, bukan soal salah. Tidak sih sebenarnya, karena tetap kita pakai sistem tradisional di sini. Ada masalah di warga melalui RT, di sini tidak pakai teknologi. Paling ya komunikasi melalui HP. Pak Lurah tolong ke sini. Ada warga begini, ada warga begini. Tapi kalau sudah
naik ke tingkat AI apa semua. Sampai saat ini yang saya alami belum sampai ke situ. Belum sampai ke Belum situ. sampai Karena ke kan situ. kalau kita lihat Pak, misalnya zaman dulu ya, Ya, nomor NIK KTP Hmm. kan tidak nyambung ya ya, sana sini. sampai bisa dipalsukan. Sampai bisa dipalsukan. Satu orang banyak KTP-nya. Betul sekali. Iya. Hari ini di dunia manapun Iya. kita masukkan NIK kita Terbaca. langsung ketahuan semua. Iya. Nah, kenapa saya bertanya begini? Karena begini Iya. Pak, saya harus jujur mengatakan bahwa dunia kerja ke depan, Iya. kalau orang cuma pintar data entry, ketik-ketik, pasti hilang. Susah cari kerja. Iya. Tapi kalau dia bisa menganalisa, Iya. dia masih punya potensi untuk bekerja jauh lebih besar. Iya. Nah, di pemerintahan sendiri, Hmm. kalau cuma input data kan sudah hampir tidak. Iya. Iya kan, Iya. karena segala sesuatu sudah by system, By system, by masukkan data. NIK, semua sudah Iya, ada, sudah kartu terbaca. keluarga semua terbaca. Iya. Tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang seperti Pak Adnan bisa menganalisa satu masalah, carikan solusi. Iya. Nah, butuhkah orang-orang administrasi sebanyak itu di zaman katakan 10 tahun ke depan? Kalau saya lihat sih apa yang saya alami ya, sebenarnya sudah tidak butuh. Cuman dalam hal ini tetap juga kita tadi kembali masalah di warga ini tetap ada seorang pemimpin entah itu dari RT RW yang tetap bisa selesaikan di bawah. Fungsi komunikasinya tetap harus Harus ada. Tetapi sebenarnya secara administrasi Iya. sudah hampir tidak Iya. perlu lagi. Iya. Sekarang kan sudah cek teknologi canggih ya. Betul sekali. Apa-apa semua bisa lewat HP, bisa lewat internet. Cuman ternyata faktanya di lapangan itu permasalahan-permasalahan itu belum tersentuh ke situ. Masih banyak warga yang tidak Ya. tahu teknologi. Iya. Mereka kan taunya tidak ada berasku. Saya Iya, sakit iya. ini, mana dokter? Ini ada kasus ini, mana polisi? Itu semuanya ke kelurahan. Iya. Hubungan lurah dengan puskesmas. Iya. Kan sekarang satu puskesmas, satu Iya. kelurahan ya? Kalau di Kecamatan. Mamajang itu kan di Mamajang ini ada 13 kelurahan. Oke. Ada 2 puskesmas. Oh, Jadi 2 puskesmas ini bagi 2, 6 ya, 6-7. oke. Jadi ada satu puskesmas yang membawai 7 kelurahan. Ini sih sebenarnya juga agak banyak nih. Kalau Tamalati itu lumayan banyak puskesmasnya. Tamalatnya Iya, ada yang satu kelurahan, satu puskesmas. Bahkan sudah bisa rawat inap situ. Kalau puskesmas yang lain kan masih ada yang belum. Apakah kalau areanya semakin maju, jumlah puskesmasnya semakin sedikit? Sepertinya kalau saya Sepertinya lihat, begitu iya. ya. Contoh di Barombong ini kan masih banyak warga yang belum belum mampu. Itu ada puskesmas satu situ, dia kayak rumah sakit nih. Oke. Bisa rawat inap situ. Beda kalau di sini di perkotaan satu puskesmas 6 kelurahan. Paling situ ya BPJS-nya untuk rujukan, ambil rujukan kemana. Dan tidak sesibuk Tidak. yang di Tidak. satu kelurahan Iya. itu ya. Jam kantornya juga ya sesuai jam kantor, jam kerjanya juga sesuai jam kantor. Selesai jam 5 selesai. Selesai. Mau cari dokter Iya. sudah nggak ada. Beda kalau di puskesmas yang di pinggiran ya 24 jam. 24 jam. Oke. Pak, bicara tentang isu sensitif nih. Dulu zaman dulu. Orang bilang begini, kalau mau cepat cari orang dalam. Mau urus surat, mau apa. Saya tahu zaman sekarang sudah berubah. Tapi masih ada stigma itu di orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Masyarakat yang memikirkan tentang orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Bagaimana Bapak nanggapin itu? Kalau itu sih sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kecuali mungkin di level-level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau di level pemerintah kelurahan, kecamatan itu tidak ada. Sudah tidak ada ya? Semua warga yang datang lengkap berkasnya, mau ada orang dalam atau tidak, ya kita kerjakan. Kecuali tidak lengkap berkasnya bermasalah, mau ada orang dalam ya Tetap kita tidak bisa. tolak. Iya. Berarti ungkapan yang dulu biasa dikatakan kalau bisa diperlambat, kenapa Nah, dipercepat? dipercepat. Itu sudah tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Iya. Oke. Very good. Harus Bapak. dipercepat semua. Kalau berkasnya lengkap. Lengkap. Iya. Nah, bagaimana Bapak mengedukasi khususnya orang-orang yang tidak terbiasa dengan menyiapkan berkas, tapi mau cepat. Ya. Sudah mau cepat, makin marah lagi, pukul meja lagi, padahal dia yang salah. Pernah hadapi kayak gitu, Pak? Ada sih, ada. Ini kan kita kalau pengurusan kelurahan itu ada pengantar RT RW. Oke. Nah, kebetulan si warga ini ya orang bilang baku bombe sama RT-nya sama Baku RW-nya. musuh, tidak saling bicara. Baku musuh. Langsung mau ke kelurahan. Nah, kita ini kerjanya tidak bisa. Ada prosedurnya. Ada prosedur, harus ada RT RW. Bagaimana Pak karena ini. Ya, kita lagi nih
apa namanya, perbaiki lagi nih hubungannya, Ya, bagaimana ya, Pak ya. RT, ini butuhnya ini dia, oh ya kasih minta uang, begitu. Jadi Berarti lurah selain jadi orang yang bisa kasih surat, ya harus bisa juga jadi orang yang menghubungkan, menghubungkan, betul. Iya. memperbaiki, kasih baik. Iya, jadi kelurahan itu ya pengadilan agama mi juga, pengadilan negeri mi juga. Ada semua mi di kelurahan. Iya. Suami istri cekcok ya, Pak Lurah ini Wah, kita juga ndak tindak lanjuti, ini salah juga. Ah, Ya, kita juga tindak lanjuti. Ya, terlalu masuk ke ranah rumah pribadi, tangga. Iya. betul, betul. Adakah kisah yang pernah Pak Adnan alami, mungkin suami istri kah atau Ya. apa yang cekcok dan Ya, larinya ke Bapak? ya, pernah ini seorang istri. Hmm, Mungkin dia mau cairkan uangnya di rekening, tapi hmm. suaminya ndak ada. Oke. Sementara harus ada tanda tangan suami di situ. Karena mungkin rekening atas nama suami. Iya, Ah. walaupun mungkin suami atau istrinya tidak ada, Mhm. kan kalau di bank itu peraturan harus tanda tangan suami istri, Ya, kalau dia KTP ada. apa semua. Mungkin dia sudah pisah entah berapa tahun, masalahnya apa, datanglah ke kelurahan, Pak saya mau cairkan uang ke rekening. Mhm. Katanya orang bank, orang pengadilan bikin keterangan gaib. Hmm. Nah, dulu kita buatkan itu. Dulu dibuatkan. Ah. Jam 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, sempat bermasalah kan. Ah. Datang tiba-tiba suaminya 5 tahun kemudian datang. Gini. Ya, ada yang sudah nikah, ada yang sudah ambil uangnya. Iya, iya. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi. begitu. Surat keterangan gaib itu khususnya kami ya, sudah ndak buat itu lagi. Sudah tidak boleh ya. Iya, ndak boleh. Pak Adnan sendiri sebagai lurah punya tim di kelurahan berapa Iya. orang, Pak? Kami ada 9 orang. 9 orang. Boleh dijelaskan fungsinya apa Iya. semua itu, Pak, 9 orang? Pertama sih lurah. Iya. Lurah ini mengurus semua. Hmm. Terus ada di bawahnya sekretaris lurah, Oke. seklur. Seklur ini urusnya administrasi kantor dengan kepegawaian. Oke. Terus ada kepala seksi 3, Hmm. seksi ekonomi pembangunan, pemerintahan dan kebersihan. Oke. Kebersihan masalah sampah, Ya. ekonomi pembangunan masalah bangunan, pemerintahan masalah kependudukan. Oke. Ya, terus di bawahnya ada bendahara, Hmm. staf operator pelayanan dan staf-staf yang lain kayak kebersihan gitu. Oke. Iya. Nah, ngatur tim sendiri dengan karakter berbeda. Iya. Terus kemudian ngatur warga Iya. dengan karakter yang berbeda. Betul. Bagaimana Bapak bisa Iya. menjalani hari-harinya dengan baik? Betul. Sebenarnya dalam hal ini kita lurah ini tidak bisa bekerja tanpa bantuan staf kantor. Inilah ujung tombak kita sebenarnya. Ada masalah dan rata-rata di kelurahan kita ya, staf kantor itu adalah orang asli situ. Oh. Nah, ini plusnya. Oke. Dia tahu nih Pak, yang tadi datang itu gini-gini masalahnya, orangnya ini, maksudnya keluarganya ini. Ya. Jadi kita lurah sudah ada gambaran. Oke. Jadi menentukan nanti kebijakan itu sudah ndak panjang nih. Ya. Ada nih masukan dari staf. Nah, ini memang staf ujung tombak. Berarti dalam hal ini. stafnya Pak Adnan ini adalah orang yang tidak pernah berpindah-pindah ke kelurahan yang lain. Iya, Lurahnya kan pindah-pindah. Iya, nih. lurahnya pindah-pindah. Seklur pindah-pindah. 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 Tetapi yang lain Ya, yang lain ini staf ini memang dia ya, warga situ kadang atau sudah 12 tahun, 15 tahun di situ. Oke. Nah, sebenarnya bagus juga sih dalam hal ini dia sudah kuasai wilayah. Ada lurah baru masuk yang masih nol, minim pengetahuan tentang wilayah tersebut, ya minta masukan di sini. Oke. Ya. Beda kalau orang sama-sama baru masuk di wilayah yang baru, wah meraba-raba Sama-sama lagi, buta. sama-sama buta. Datang warga ini, warga itu. Iya. Belum si warga ini bilang dulu lurah Iya, itu bilang ini. banding-bandingkan, iya. Banding-bandingkan. Nah. Gitu. Pak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siap, betul. Sebagai lurah yang Iya. lebih hampir 10 tahunan Bapak memimpin di berbagai wilayah. Iya. Kesalahan apa yang Bapak pernah lakukan dan seandainya kemudian Bapak berpikir seandainya ini bisa diulang, hal ini yang saya tidak akan lakukan lagi. Apa ya? Kalau yang fatal sih tidak ada. Tidak ada. Paling pembagian beras itu tadi. Pembagian beras itu. Iya, harusnya kita kan ya kadang keliling-keliling, oh ternyata masih ada yang luput dari perhatian kami, oh ada yang miskin. Mhm. Tapi kami tidak dapat ini. Dia tidak tersorot, orangnya di dalam rumah introvert apa. Tapi dia butuh bantuan. Mhm. Akhirnya kami tidak bantu ini karena tidak menemukan, tidak temu dia. Ya, akhirnya bantuannya sini. Nanti setelah dipatenkan barang, data, ini sudah kita tahu. Ini sudah tidak bisa lagi. Nah, terpaksa kita cari solusi dengan
mengeluarkan biaya sendiri, patungan dengan staf lah atau RT RW bantu ini. Oke, Ya begitu. begitu ya. Pak, Paling. apakah kelurahan itu hanya ngurusi secara bansosnya saja, ataukah juga ada hal yang lain? Contoh misalnya, apalagi kalau di area pinggiran, Iya. kan kita tahu area pinggiran kadang-kadang tingkat ekonomi rendah. Iya. Bukan karena mereka tidak rajin, Iya. tapi mereka tidak tahu bagaimana mau bisnis misalnya. Iya. Bisnisnya mereka ya ala kadarnya, tradisional. Padahal hari ini kalau mereka belajar sedikit, ini kan bisa membuat bisnis mereka semakin berkembang. Nah, apakah Pak Adnan sebagai seorang lurah yang sudah jalan di banyak tempat, pernah memikirkan hal itu untuk mengedukasi mereka supaya cara berpikir mereka berubah, ada pengetahuan baru dan lain sebagainya? Kami pernah, alhamdulillahnya ada dana kelurahan ya. Oke. Dana kelurahan ini bantuan dari pemerintah pusat maupun APBD APBN itu 500 juta. Cuma 500 juta ini kita buat kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam arti pelatihan menjahit. Nah ini pelatihan menjahit ini contoh ya, pelatihan menjahit. Kami pernah adakan di Macini Sombala juga ya. Barombong juga pernah. Nah, kami beli alat mesin jahit yang apa namanya, yang canggih. Iya. Canggih supaya dia bisa buka usaha di rumahnya. Nah, jadi alhamdulillahnya ketika berjalan waktu usahanya lancar. Oke. Iya. Cuma ya begitu, kita latih dulu. Ini kan mereka biasa pakai mesin jahit tradisional. Tiba-tiba dapat yang canggih. Nah, kita latih 1-2 hari. Cara pakainya gini, cara pakainya gini. Itu gratis. Oh, oke. Iya. Nah, tapi kan sekarang gini Pak, banyak kali orang bisa memproduksi sesuatu, Iya. tetapi menjualnya nggak bisa. Bagaimana Pak Adnan sebagai seorang lurah melihat hal ini untuk warga? Jangan lihat di Bontobiraing lah ya, karena ini kan sudah kota. Tapi seandainya Bapak diberi kesempatan lagi untuk ngelola yang area ini, dari sisi itu apa yang Bapak pikirkan? Pernah kami alami begitu di Macini Sombala juga. Ada seorang pengrajin, apa ya istilahnya, kerajaan tangan. Yes. Dia bikin ini, ada yang piring dari mana itu kayu, apa rotan. Ya. Cuma dia tidak tahu cara mempromosikan, cara menjualnya ini bagaimana ke warung-warung. Jadi kita bantu promosikan melalui website, melalui internet ya. Terus ada kenalan juga di luar, masuk ke rumah makan, masuk ke restoran. Alhamdulillah ya dianya yang ini sekarang apa namanya, yang kewalahan. Ya stoknya habis, apa namanya, dia sudah tidak bisa jalankan lagi karena stok rotannya, stok kayunya kehabisan. Nah ini lagi jadi PR untuk kita, untuk bagaimana dapat ini berjalan apa namanya, terus berlanjut terus. Betul. Nah biasanya kan gini Pak, kalau ada satu orang, satu tetangga yang mulai berhasil, tetangga lain mulai ikut itu. Iya, tetangga lain ikut situ, jadi tukangnya situ. Jadi tukangnya. Mending kalau masih tukangnya, kalau dia buat usaha yang sama. Jadi saingan. Jadi saingannya. Iya. Kira-kira menurut Bapak kalau memberdayakan, khususnya yang kaum yang ekonomi yang lebih lemah, dengan cara bukan dikasih ikannya, tapi dikasih kailnya, diajarin untuk mancingnya, jadi seperti tadi, diajar untuk bagaimana mempromosikan, apa sih kesukaan orang, bagaimana pakai marketplace dan lain sebagainya. Apakah menurut Pak Adnan, apakah itu akan punya manfaat yang baik? Betul, pasti. Contoh lagi di Macini Sombala ini kan ada danau. Potensi danau ini kan bisa dimanfaatkan jadi keramba ikan. Betul. Nah akhirnya kita mulai dari 1 kolam, 2 kolam, yang kota itu dari bambu awalnya sudah jadi besi ringan, baja ringan. Nah, bisa dia jual. Bahkan ada yang omsetnya sudah 100 juta sekarang. Di danau Tanjung Bunga itu. Iya. Pak, bicara dana kelurahan ini kan sama, apakah ini sama dengan dana desa? Sama sih, dalam artian dari pusat ke kelurahan, tapi nominalnya beda. Kalau dana desa kan ya sampai penggaji ya 2M ya, tapi masuk di gaji kepala desa, gaji stafnya. Kalau dana kelurahan memang khusus untuk sarana dan prasarana dan pemberdayaan. Dia tidak bisa kita lihat uang situ. Jadi uang tidak ada situ. Dia jadi barang atau kegiatan. Tujuannya itu ya. Sedangkan kalau dia bisa berputar, tidak disarankan tuh. Oke Pak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Program apa yang menurut Bapak, kalau seandainya Bapak diberi waktu oleh Tuhan bisa jadi wali kota? Program apa yang Bapak akan lakukan untuk semua kelurahan supaya ekonomi di kelurahan itu semua bertumbuh?
Ya, kalau saya sih jiwanya kan, minta maaf ya, bukan saya mau cuman jiwa sosial. Oke. Saya ingin tidak ada yang lapar, Ya. tidak ada yang pikir berasku ini. Mhm. Dengan adanya mereka kenyang, bisa berpikir, bisa kerja. Mhm. Itu sih keinginan saya kalau memang jadi wali kota. Kalaupun memang jalanannya jangan berlubang lagi, sampah ini betul cocok Pak Wali sekarang tidak dipusatkan di satu titik yang diantang itu. Ya, itu sih paling dulu. Begitu Tidak ya. ada warga yang lapar. Tidak ada nah, tapi kan tidak ada warga yang lapar. Kalau tiap hari kita cuma kasih bantuan, Iya. ini kan tidak Iya, mendidik. mendidik. Nah, Ya jadi malas lagi. kita di situ. mesti ajarin mereka produktif Iya. kan. Nah, kira-kira ada yang sempat Pak Adnan pikirkan, kalau saya jadi wali kota, saya ajar semua ini orang untuk produktif. Caranya adalah 1, 2, 3. Adakah? Sebenarnya ada sih, cuman ya tidak semudah itu kayak pemuda-pemuda ini. Ya. Pemuda ini kita masukkan di balai latihan kerja. Dulu kan kencang itu. Sekarang tidak tahu ya bagaimana nasib BLK ini. Iya. Dulu di zaman saya muda, banyak itu anak-anak muda masuk BLK, balai latihan kerja, dikirim ke Jepang, dikirim ke betul. Korea, pulang sukses. Benar. Jadi ini berhasil. Iya, Yang saya inginkan anak-anak muda ini sekarang kan banyak pengangguran. betul. Dari pengangguran ya tawuran lah, narkoba lah. Ini kita antisipasi, kasih pekerjaan mereka, kasih skill, dilatih ini supaya bisa jadi minimal tukang bengkel. Kalau bisa keluar negeri bagus lagi. Tapi kan kalau bicara di satu sisi memang pekerjaan yang hardworking seperti Iya. itu agak turun. Iya. Tetapi yang soft working seperti mereka live di TikTok dan lain sebagainya. Hari ini kan yang kaya karena begitu kan banyak, Pak. Dia konten kreator. Jadi konten kreator, Iya. dia jadi afiliator. Iya. Nah, bagaimana Bapak ngelihat pemuda-pemuda ini bisa diajarin metode itu, Pak? Karena yang berhasil pakai metode itu banyak sekali, Pak. Berhasil kaya ya tiba-tiba. Ya, tidak juga tiba-tiba, tapi maksudnya secara income mereka ada pendapatan. Ada. Jadi kalaupun kan kita juga paham orang-orang anak-anak yang pergi tawuran itu kan karena pengangguran. Kalau mereka ada kerja, ada uang, ngapain mereka mau tawuran kan? Kasarnya seperti gitu. Nah, sementara kalau mereka dibekali menjadi afiliator itu kan tidak perlu punya barang tapi bisa Iya. jualan dan Iya. bisa dapat komisi malah. Iya. Dan anak-anak kita kan sebenarnya kreatif, Pak. Iya. Bagaimana Pak Adnan sebagai seorang wali kota, anggap Iya. suatu hari kalau Tuhan izinkan Bapak jadi wali kota, melihat potensi ini bisa diajarin ke anak-anak muda. Sekarang sih sebenarnya sudah jalan itu. Sudah jalan. Pak Wali Kota sekarang ini sudah buat Creative Hub. Oke. Creative Hub ini disitulah di pemuda ada wadahnya semua. Mau jadi apa, konten kreator, mau jadi chef, mau jadi montir, apa semua di situ dilatih. Dan ini bagus. Ini bagus. Kenapa? Mereka punya kesibukan. Betul. Mereka punya kesibukan walaupun penghasilannya mungkin masih sedikit sekali, standar, setidaknya kata orang sih ada uang bensin dia dapat. Dia tidak manjami di orang tua, Betul. tidak mengharap di orang tua, bisa mandiri lah begitu. Nah itu yang saya juga sampai saat ini sudah sejalan sih dengan visi misi Pak Wali ini. Berarti sudah ada Sudah program ada, itu ya. ya. Konten-konten kreator juga teman-teman. Kebetulan di Bontopira ini kan ada satu kafe. Ini memang markasnya di situ ya, konten kreator. Ada presidennya di situ. Ada presidennya Iya. di situ. Jadi orang-orang yang kemarinnya nakal ya, diambil di situ, main film, main komedi, film pendek. Oke. Akhirnya ya sudah istilahnya sudah bagus lah. Iya. Pak, terakhir Pak, sebagai lurah, Iya. mungkin tidak terjadi di kelurahan yang sekarang, Iya. tapi mungkin apalagi agak pinggiran. Iya. Akamsi. Anak kampung Anak sini. kampung sini itu kan kadang-kadang Betul. merasa Iya. lebih Tuhan dari Tuhan. Sampai-sampai kantornya digeser. Ada sih. Bagaimana Bapak Iya. pernah punya pengalaman seperti itu? Sebelum saya ada. Oke, Di satu tempat yang tidak saya sebutkan. Iya, Anunya sampai kantor kelurahan di situ digeser sama Akamsi. Akamsinya bilang ya, saya punya tanah ini dari nenek ini. Ya, akhirnya kita untuk menghindari keributan, ya pindah dulu. Nanti kita masuk urus surat-surat gini ya jalan lagi. Itu sih sebenarnya Akamsi kan yang paling dipengaruhi dari nenek ini bagus, neneknya ya kasih tanah ini. Cuma kan dulu administrasi kan enggak seperti tidak sekarang rapi, kayak betul. akte hibah, akte waris apa langsung saja pakai ini nak. Iya. Yang jadi lurah juga di situ langsung jadi ditunjuk. Iya, Sekarang kan ya melalui proses semua. Betul. Ya, tiba-tiba cucunya sudah besar,
tanahnya nenekku ini. Nah ini mau ku ambil sekarang gini-gini, mungkin ya begitu nih Ya, pengaruh-pengaruh. Nah, kalau ku jual ini bisa dapat Betul, cuan. betul, Gitu. betul. Ya itu sih, akan sih rata-rata begitu. Modelnya begitu. Iya. Kalau yang tutup-tutup jalan gimana, Pak? Tutup jalan ada juga, ada juga. Ada juga. Saya punya jalan ini, nenekku ini yang punya. Ya nanti mereka buka kalau memang jelas jual belinya atau sawah gitu. Betul, betul. Ada sih, ada. Terakhir sekali, Pak. Satu kalimat, Pak. Iya. Pemimpin yang baik adalah Berjiwa sosial. berjiwa sosial. Berjiwa sosial. Luar biasa sekali. Teman-teman, tidak terasa kita ngobrol dengan Pak Adnan, Lurah. Hari ini beliau adalah Lurah Bontobiraeng yang sudah berkelana di 6 kelurahan sebelumnya. Dan hari ini beliau share dari hati yang paling dalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, nanganin masyarakat, nanganin konflik, dan lain sebagainya. Banyak inspirasi, banyak insight yang kita dapatkan dari apa yang sudah Pak Adnan sampaikan. Saya berharap apa yang Pak Adnan sudah sampaikan bisa menjadi inspirasi besar buat teman-teman semua. Berarti kalau Anda pengen jadi lurah, ada patron, ada contoh yang baik sekali. Amin. Tapi apapun kondisi Anda, apapun mau jadi lurah atau tidak jadi lurah, belajarlah selalu dari orang berhasil, karena selalu ada hal baik yang kita bisa belajar dari orang lain. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Hendro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Adnan.